Provinsi DKI Jakarta berencana memperluas larangan sepeda motor hingga ke Jalan Jenderal Sudirman atau Bundaran Senayan dan akan mulai diuji coba mulai 12 September 2017. Sebelumnya pelarangan sepeda motor hanya berlaku di Jalan Merdeka Barat hingga Jalan MH Tamrin atau Bundaran Hotel Indonesia. Kebijakan uji coba pelarangan sepeda motor ini langsung menuai protes dari warga. Pada akhir Agustus lalu, warga bernama Leopold Sudaryono memulai petisi dan berhasil mengumpulkan lebih dari 4.000 tanda tangan. Sementara sejumlah komunitas sepeda motor yang menentang kebijakan ini berencana akan menggelar unjuk rasa pada 9 September mendatang. Unjuk rasa yang digelar di kawasan Monas itu bakal melibatkan 5.000 pengguna sepeda motor. Ketua Forum Warga Jakarta Fakta Azaz Tigor Nainggolan menentang kebijakan perluasan motor yang dianggap sebagai ketidakadilan. Pasalnya, penyebab kemacetan di Jakarta bukan semata karena motor, tapi juga mobil pribadi. Pemerintah seharusnya memprioritaskan penyediaan angkutan publik yang memadai sebelum membatasi kendaraan pribadi seperti sepeda motor. Sementara itu, meski mendapatkan penolakan, Pemprov DKI Jakarta tak bergeming. Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat mengatakan, perluasan larangan sepeda motor tengah dalam tahapan uji coba. Rencananya Pemprov DKI akan melarang total penggunaan sepeda motor sepanjang Jalan Sudirman Tamrin atau larangan tersebut hanya berlaku pada jam-jam tertentu dengan menggunakan sistem ganjil genap layaknya kendaraan roda 4. Jarod juga meminta kepada Dinas Perhubungan, Badan Pengelola Transportasi Jakarta, serta Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya agar mengajak elemen warga yang bersikap kritis kepada kebijakan pelarangan sepeda motor untuk ikut berdiskusi. Tentu saja untuk 12 September itu masih dalam bentuk kajian apa yang perlu kita kerjakan 12 September. Apakah langsung menyeluruh sepeda motor tidak boleh melintasi Sudirman Tamrin? Atau ada jam-jam tertentu di mana tidak bisa melintas, bisa jadi ya, atau menggunakan sistem sama seperti kendaraan tempat, ya, ganjil genap. Hal senada diungkapkan Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Wijatmiko, yang memastikan uji coba perluasan larangan sepeda motor akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Penolakan dari berbagai pihak tidak akan mempengaruhi rencana pemerintah melakukan uji coba. Penolakan dari warga dianggap sebagai tantangan dan semangat bagi Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Halo pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Pro dan Kontra. Pada malam hari ini kami akan membahas mengenai rencana uji coba mengenai pelebaran ruas pelarangan atas kendaraan roda 2. Apakah akan efektif mengatasi kemacetan? Itulah yang kita akan bahas pada malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Pak Taufikur Rohman, anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari fraksi Demokrat ya Pak. Pak Taufik, selamat malam. Selamat malam. Lalu kemudian ada Pak Musa M. Yus, Komunitas Transportasi Online, perwakilan dari Komunitas Transportasi Online Pak Musa. Selamat malam. Lalu kemudian ada Pak Jonggir Hasitorus, Wakil Ketua DPD Organda DKI Jakarta. Pak Jonggir, selamat malam. Selamat malam. Dan terakhir ada Pak Darmaning Tias, pengamat transportasi publik. Selamat malam Pak Darmaning Tias. Ya, kita akan bahas soal rencana bisa dibilang perluasan pelarangan jalan yang dilalui oleh kendaraan roda 2. Efektif akan diberlakukan uji coba pada tanggal 12 September. Lalu kalau kemudian itu jadi setiap Senin sampai Jumat, kecuali Sabtu, Minggu dan hari libur akan ada pelarangan roda 2 berjalan dari Tamrin sampai Sudirman. Yang kali ini Medan Merdeka Barat sampai Tamrin. Lalu kemudian nanti akan ditambah Tamrin sampai Sudirman dari jam 6 sampai jam 23. Pasti ini menuai pro dan kontra, khususnya yang kontra adalah sebelah kanan saya. Kalau ini mungkin menerima dengan catatan begitu. Pak Taufik, saya ke Anda dulu. Sayang sekali kita belum ada perwakilan dari pemerintah karena kita harusnya bisa bertanya sangat detail mengenai rencana ini. Saya dengar Anda dan kawan-kawan akan mendorong dan ikut serta atas rencana demo yang menolak pemberlakuan uji coba tersebut. Benar demikian? Jadi yang namanya hak politik seseorang kan boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Kenapa? Anda sudah dilarang sama fraksi Anda? Enggak. Saya sangat mendukung. Saya sangat mendukung dan insya Allah saya akan hadir dalam acara tersebut. Karena memang dari fraksi kami Demokrat melihat kebijakan ini belum pas untuk diterapkan saat ini. Karena apa? Ya, karena apa ya? Karena ini kebijakan belum melalui proses kajian yang mendalam. Dan dari kita DPRD baru tadi Mbak
Itu tadi persis tadi kita rapat dengan Dinas Perhubungan, Kepala Dinasnya langsung datang. Dia mengakui bahwa memang belum ada kajian yang dikasihin ke DPRD. Kajian yang katanya BPTJ dari BPTJ, kemudian survei-survei yang katanya pernah dia lakukan. Itu datanya sama sekali belum pernah kita terima. Oke, tapi itu sudah dilakukan oleh mereka kajian-kajian tersebut. Kan nggak mungkin juga ya kalau kemudian akan dilakukan uji coba ternyata kajian-kajian itu tidak dilakukan. Katanya Anda belum pelajari. Belum kita terima, belum kita terima datanya. Tapi pastinya gini Mbak, pastinya kita tidak mau ujung-ujungnya ini kebijakan yang diskriminatif gitu. Kebijakan yang diskriminatif terhadap siapa? Terhadap rakyat kecil. Kita tahu mayoritas pengguna motor ini rakyat menengah ke bawah, rakyat yang nggak mampu beli kendaraan roda 4 misalnya. Kemudian jangan sampai pembatasan ini malah merugikan mereka. Karena ingat, kalau bicara masyarakat DKI Jakarta pembayar pajak, mereka tuh pembayar pajak loh. Banyak loh pajaknya mereka itu. Mulai dari pajak BBNKB, kemudian pajak bahan bakar kendaraan bermotor, kemudian pajak STNK, kemudian pajak parkir. Itu minimal item pajak yang mereka bayar setiap hari. Boleh melalui Sudirman Tamrin. Maksud saya jangan sampai ini malah membatasi mereka. Kemudian saya dapat informasi dari teman-teman LBH Jakarta, pernah ada sebuah kajian independen ya katanya, justru penyebab kemacetan itu roda 4. Bukan roda 2, gitu loh. Oke, baiklah. Saya ke Pak Musa. Mungkin selain pengguna jalan yang paling berteriak adalah komunitas online, begitu ya, termasuk komunitas online roda 2. Jadi memang teman-teman tuh resah karena kan mata pencariannya kan memang banyak kan di sana tuh jalurnya. Kemarin aja pas pada waktu dilarang pembatasan yang Tamrin itu kan cukup berdampak juga kan. Memang akhirnya kan dijalankan juga Tamrin tuh. Memang sih Tamrin nggak begitu panjang. Nah, tadi pagi kita dikumpulin tuh sama Dinas Perhubungan. Sepertinya sih Dinas Perhubungan tetap pas rapat itu bahwasanya ini saya catat nih kebijakannya merupakan amanat dan bukan kebijakan baru dia bilang. Jadi merupakan kebijakan lama yang belum dilakukan sebenarnya menurut mereka nih. Karena itu sebenarnya memang harus sampai sana, cuman karena pada waktu keterbatasan ditamrin dulu. Nah, kebijakan ini mendorong masyarakat untuk menggunakan angkutan umum massal nih hasil tadi pagi. Nah, pelaksanaan kebijakan ini sifatnya perpanjangan menurut mereka, perluasan. Nah, itu yang kita dari online kan merasa keberatan loh. Karena apa? Karena kesempatan kita untuk berusaha ini kan terbatas nih, dibatasi. Yang Tamrin aja kan mau nggak mau dijalankan juga nih. Akhirnya kita ngambil minta opsi kepada Dinas Perhubungan. Karena kan pemerintah tuh saya lihat nih sifatnya kalau udah kebijakan lama-lama dijalanin juga. Nah, daripada nanti dijalanin merugikan kita, ini kita meminta satu opsi. Opsinya apa? Pertama mesti diklasifikasi dulu. Mana yang pribadi, mana kendaraan bermotor yang memang tujuannya untuk masuk kerja, sama kendaraan bermotor yang online yang khususnya buat diangkut untuk urusan dokumen dan barang. Kita minta nih. Karena apa? Kalau itu kan mengganggu perekonomian. Kalau menurut kita nih, kalau yang buat teman-teman bergerak nih, khususnya kan online yang buat ngantar dokumen, ngantar barang, makanan, kan itu kan perekonomian. Lagi pula tertolong kan wilayah situ tuh, banyak tuh pelanggannya. Nah, kita nggak mau tuh. Kita maunya kita diberikan kayak sesuatu fasilitas, privilege, jadi izin melintas. Kalau misalkan ini dilaksanakan gitu, jadi kita harus teman-teman itu diberikan izin melintas, misalnya untuk nganterin, kan ada yang pesen makanan, dokumen. Kalau enggak kan yang di sininya juga karena teriak. penghasilannya lebih besar di situ daripada yang mengangkut orang begitu mungkin ya. Nah, makanya kita takutnya gitu, karena kan sepertinya kan dari tadi pagi nih Dinas Perhubungan tetap akan melakukan uji coba. Saya lihat nih putusannya tadi pagi nih Pak. Saya belum tahu nih yang pas lagi jadi pagi Pak Taufik dan kawan-kawan tetap akan turun ke jalan. Nah, kalau kita melihat kita ini mesti diklasifikasi, jadi tetap mesti diberikan izin melintas khusus yang untuk mengantar dokumen dan barang. Oke, baiklah. Saya ke Organda. Kalau yang dari online pasti tidak setuju begitu. Apakah Organda sikapnya
berbeda? Iya, terima kasih, Mbak. Sesungguhnya kalau Organda sih melihat ya bahwa segala sesuatunya itu harus ada aturan, ya benar. Bahwa memang pemerintah sudah memberlakukan peraturan dan aturan. Tentunya kan mereka nggak sewenang-wenang untuk melakukan ini, kan begitu kan? Ada Undang-Undang 22, kan gitu kan? Ada Perdanya nomor 5, itu udah diatur semua. Terlepas tadi Bang Taufik bilang belum ada kajian, belum ada sosialisasi, saya nggak tahu. Tapi menurut saya sih sudah ada kajiannya, ya. Udah ada kajiannya itu. Bahkan dari DTKJ, saya pikir sudah ada, pernah itu udah ada kajian masalah pembatasan ini. Tetapi saya pikir ya, kalau saya berpikir segala sesuatunya harus diatur. Dan pemerintah berpikir, mengkaji itu tidak akan mungkin berpikir untuk menyengsarakan rakyat. Itu pasti kan. Masa pemerintah menyengsarakan rakyat? Nggak mungkin kan. Dia mencari solusi supaya bagaimana dia bisa menerapkan angkutan umum yang aman, nyaman. Kan itu kan tujuannya dia kan. Dengan mengorbankan kendaraan roda 2? Sebenarnya bukan mengorbankan, membatasi. Ini kan tadi Bang Musa udah bilang bahwa ini sebenarnya yang tertunda ya. Versi Dishub. Versi Dishub udah tertunda. Dan meneruskan itu sebenarnya kan gitu. Jadi yang dari awalnya cuma Medan Merdeka sampai Tamrin, begitu lalu kemudian diperpanjang, begitu ya, diperluas menjadi ujung Sudirman. Betul. Saya pikir sih ini baru uji coba kan begitu. Tapi biasanya kalau uji coba ntar dilaksanakan, makanya kita tegas-tegas. Nah, makanya kita nih nggak mau teman-teman nih nanti ruang usahanya jadi terbatas. Gitu. Bukan. Jadi sebenarnya kalau kita uji lihat. coba tuh hampir pasti dilaksanakan. Bukan begini ya. Uji coba ini Kan kita kayak Tamrin lagi tuh uji coba juga, tahu langsung kan. di uji coba ini kita harus pelajari, harus kita lihat. Janjinya apa di uji coba ini? Sudah tersediakah shuttle busnya? Kan mau dibuat gratis dari Harmoni sampai ke Senayan nanti busnya. Ya kan? Itu dia. Apakah transportasi yang jadi kritikan adalah apakah transportasi publik sudah sedemikian siapnya, begitu ya, untuk menggantikan moda transportasi roda 2 ini. Nanti kita kembali untuk membahasnya, Pak Dharma. Nanti saya akan ngasih kesempatan Anda bicara usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.